dukur mbakku mbari sak dukur mbari ngono. Mbari ku jeruk kunci naik sampai turun-turun. Kan iki yen kan jeruk kuncine. Iki nak sana nap mungkin tapi tempat iki nembak aja kono mbakku. Nggih. Nggih. Dadi nek sik ngerti titik nak kolek mbakku ku jeruk kunci. Oh, mbah nyenengan jeruk. Kok imbang aku sak upamen di anu olo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam jelajah Nusantara. Kali ini saya berada di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Di depan saya ini adalah situs peninggalan termasuk Kerajaan Majapahit, yaitu situs Lasem. Kenapa dinamakan situs Lasem? Karena berada di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, teman-teman sobat jelajah Nusantara. Dan mari kita telusuri lebih lanjut ke dalam lokasi situs Lasem. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti jelajah Nusantara. Kita akan masuk ke dalam nanti. Oke, assalamualaikum. Namakan instansi terkait begitu ya teman-teman. Nah, patut diketahui bahwasanya di depan ini merupakan gerbang teman-teman, dengan dinding yang bermaterialkan batu karang atau batu kars begitu. Dan istimewanya di sini teman-teman, kami dapati relief yang menggambarkan tokoh pewayangan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah relief yang menggambarkan tokoh pewayangan, saudaraku. Dan tidak hanya di sini saja. Jadi sepanjang dari dinding ini raya sekali dengan relief-relief, serta ada pola-pola tertentu begitu yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Ini menggambarkan ikan ya. Di sini terlihat jelas begitu. Dan seperti adegan ataupun kehidupan di masa lampau, saudaraku. Nah, kita dapati lagi relief yang menggambarkan tokoh pewayangan yang meskipun kondisinya saat ini sangat aus, teman-teman. Namun terlihat pahatan-pahatan di masa lalu ataupun seniman pahat di zaman kerajaan. Diketahui bahwasanya tempat ini menurut dari beberapa sumber yang saya baca, seperti halnya yang sudah diterbitkan dari beberapa artikel begitu ya. Di sini adalah kantor perpajakan dari Kerajaan Majapahit yang berada di daerah Pantura. Seperti halnya di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu ini merupakan wilayah Pantura, teman-teman. Dan ada tokoh penting di sini bernama Mbah Ajek. Mbah Ajek inilah yang menurut dari keyakinan para warga secara turun-temurun merupakan tokoh yang ditugaskan untuk menarik pajak di daerah Pantura, yang nantinya hasil dari pajak tersebut akan disetor begitu ke Kerajaan Majapahit Pusat, yang mungkin pada waktu itu berada di daerah Trowulan, saudaraku. Seperti halnya Trowulan merupakan kota raja Kerajaan Majapahit. Nah, di sini kami banyak melihat begitu ya, sepanjang dari bentangan struktur dinding, yang mana dinding-dinding ini dibangun dari material batu karang. Namun sesuatu yang menjadi penasaran, saya akan mencoba masuk di gerbang ini. Nah, mungkin ini dulunya merupakan gapura ya, yang ada semacam ruangan-ruangan tertentu di dalamnya. Dari ruangan 1 menuju ke ruangan 2, baru kita menuju ke ruangan yang lebih inti ataupun yang lebih sakral. Yuk kita masuk. Bismillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita masuk, saudaraku. Nah, ruangan ini dipercaya merupakan ruangan kantor dari Kerajaan Majapahit yang berada di daerah Pantura. Kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit
menguasai Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri pada zamannya. Nah, namun di sisi dalam dari dinding bentar ini kita dapati relief-relief lagi, teman-teman. Nah, ini adalah relief tokoh-tokoh pewayangan. Sepertinya ini tidak jauh begitu untuk sosoknya ya, mirip seperti Pandawa V. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Namun tingkat keausannya sudah sangat tinggi. Bahkan kita dapati di sini hanya di bagian atas saja yang kita bisa lihat untuk bentuk reliefnya. Karena memang batu karang ya, atau batu jenis kars ini untuk ini ya, tingkat kepadatannya itu beda dengan batu andesit, yang memang kalau batu andesit itu lebih kuat teman-teman, atau lebih lama begitu yang untuk mengalami tingkat keausan. Nah, ini merupakan dinding dari suatu ruangan tertentu. Nah, sangat panjang teman-teman, sangat panjang, berada di bawah dari pohon trenggulun. Nah, pohon trenggulun ini merupakan pohon yang lambat dalam perkembangannya, sehingga bisa dipastikan dengan sebesar ini ya, pohon trenggulun ini mungkin usianya sudah 100 tahun lebih. Karena pohon trenggulun sama halnya seperti pohon walikukun, seperti pohon asem ya, mengalami perkembangan yang sangat lambat, pertumbuhan yang sangat lambat. Dan ada pohon yang lebih besar lagi. Oke, kita telusuri beberapa struktur yang diyakini atau dipercaya merupakan struktur pagar yang memang sengaja ditata di zamannya, membentuk suatu pagar dari beberapa ini ya, batu-batu karang. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Kalau kita di sini melihat dinding ataupun pagar ini ditata dengan seadanya saja, hanya ditumpuk membentuk suatu bentangan. Namun di sini teman-teman, kita lihat ada struktur begitu ya. Nah, coba kita lihat dari agak kejauhan dulu. Di situ ada struktur yang sepertinya di tengahnya terbentuk suatu pola anak-anak tangga menuju ke ruangan tertentu. Oke, kita coba lihat. Nah, kita dekatin teman-teman. Apa yang menjadi rahasia dari racikan para leluhur ketika menempelkan suatu material bangunan begitu tanpa menggunakan racikan pelekat seperti halnya di zaman sekarang, yang dimana kalau zaman sekarang menggunakan semen dicampur dengan kapur, dicampur dengan pasir. Tapi di zaman itu teman-teman, dari sini saja kita tidak bisa mendapati spasinya, artinya melekat secara rapat begitu teman-teman. Nah, ini masih menjadi rahasia dan masih hangat diperbincangkan di halayak umum teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mungkin dari pemirsa yang melihat tayangan ini, mungkin ada yang tahu mereka di zaman itu menggunakan apa. Kalau ada metode yang digunakan dari material batu bata, ada sistem gosok atau kosor begitu, menggosok secara halus sampai menimbulkan serbuk dan diberi air dan melekat dengan sendirinya. Tapi ini batu karang saudaraku, atau batu kars ya. Bagaimana mereka menempelnya saudaraku? Ini masih menjadi rahasia ya. Kalaupun ada, kenapa tidak ada yang sebanding atau perbandingan dari bangunan-bangunan di zaman modern saat ini, yang mereka menata materialnya sampai seperti halnya yang ada di bangunan di depan kita. Nah, semacam ada tonjolan-tonjolan sebagai ini ya, ornamen-ornamen tertentu begitu, yang mungkin di zaman itu di sini ada relief ya, ataupun ada arca-arca tertentu begitu. Nah, kalau melihat dari panjang bangunan yang terstruktur ini,
bisa jadi di kisaran 10 meter saudaraku, dan tepat berada di samping dari pohon pole, nah atau randu alas mungkin ya, saya kurang begitu paham. Tapi ini kalau dari saya pribadi, bahasa lokal di sini tuh pole ya teman-teman. Wih, diameter dari pohon ini ya, ini mungkin kisaran 10 meter, dan dipastikan ini sudah dari ratusan tahun yang lalu. Artinya pohon inilah yang menjadi saksi bisu tentang adanya peradaban yang luar biasa di zamannya di tempat ini dulu. Wih, ada pola-pola tertentu saudaraku di depan ini, semacam ada pola ngotak begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang tahu ini fungsinya apa, atau ada penataan ulang ya. Oke, dan saya penasaran tentang adanya ini ya, tentang adanya struktur yang berundak. Mungkinkah ini dulu merupakan suatu bangunan suci, atau memang benar-benar kantor seperti halnya yang sudah diyakini secara turun-temurun oleh warga sini atau desa Lasem ini. Kita naik teman-teman. Nah, dipercaya di sini dulu ada 2 bangunan dengan ini ya, lapisan zaman ataupun lapisan budaya. Dari beberapa yang saya baca, di sini terdapat suatu kantor perpajakan dan tempat ibadah ya. Oke, di sini ada semacam lubang. Loh, ini saudaraku, ini adalah lubang yang saya yakini ya, yang saya yakini merupakan slot pintu. Nah, merupakan slot pintu, artinya tempat ini ya dulunya adalah mempunyai ruangan yang tertutup saudaraku, mempunyai ruangan yang tertutup. Sebentar, bisa jadi lubang ini merupakan slot pintu begitu, yang bisa jadi ini merupakan ruangan tertutup dulunya di zaman itu ya. Wih, luar biasa. Dan kami dapati kalau tidak salah ya, yang di depan ini merupakan lingga begitu, atau material dengan fungsi yang lain. Nah, di sini kami dapati lagi macam menhir ya teman-teman. Oh, ini apa ini? Kok semacam tempurung tengkorak sesuatu begitu teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya seperti bentuk yang tidak asing kita lihat ya. Apa ini teman-teman? Kita jangan nyentuh lah, saya khawatir ini ya, ada sesuatu yang magis di dalamnya. Nah, kita masuk ya teman-teman, kita masuk. Oke, nah kemungkinan ruangan yang kita masuki inilah merupakan ruangan inti ya, merupakan ruangan yang lebih sakral. Dan di ruangan ini kita tidak dapati apa-apa seperti halnya ornamen maupun serpihan ataupun fragmen-fragmen yang lain yang berkaitan dengan kearkeologisan di tempat ini. Tidak ada apa-apa teman-teman. Mungkin ini adalah ruangan yang sakral ya dulunya ya. Dan di sini ada semacam pola dari struktur bangunan yang agak menonjol keluar. Kurang tahu ini fungsinya apa dulu. Dan semuanya yang ada di sini bermaterial ini ya, batu stars atau batuan karang. Oke, ada umpak di sini teman-teman. Nah, ada umpak, yang artinya dulunya di sini ada pilar begitu. Dan pastinya ketika ada pilar akan ada atap, yang mungkin di zaman itu atapnya beratapkan genteng
atau icuk ya. Oke, di situ di kejauhan sana kita dapati umpak-umpak besar. Yuk kita keluar yuk. Ayo Kang, keluar ya. Nah, saya saat ini bersama teman saya. Oke, terus jelajahi Nusantara. Oke, yuk kita coba melihat umpak. Wih, ini besar teman-teman umpaknya. Saya rasa di sini bangunannya dulu sangat megah ya, sangat megah. Sebesar ini, seperti halnya di situs Klinterjo ya, situs umpak Klinterjo. Tapi kalau di sana menggunakan batu andesit, tapi kalau di sini menggunakan batu karang dan pohon beringin yang sudah roboh, tumbang begitu teman-teman, tapi masih hidup. Karena pohon beringin itu cepat ya, artinya ditancapkan saja batangnya sudah tumbuh. Nah, disinilah selain juga umpak kita dapati bejana ya. Ini bejana teman-teman. Apakah ini dulunya merupakan ruang untuk mensucikan diri? Karena kita ketahui fungsi dari bejana adalah untuk menampung air ya, tempat wadah air. Nah, ini bejana teman-teman. Atau ini dulunya adalah tempat kuda-kuda begitu. Ya, saya hanya membayangkan saja ya tentang keberadaan tempat ini. Dan di sisi lain ternyata di bawah sini ada lumpang teman-teman. Nah, di situ ada lumpang. Wih, ya seolah-olah ini adalah tempat untuk pijakan kaki ya. Terus di situ adalah tempat untuk menampung air ya, bejananya. Apakah ini tempat mandi dulu atau tempat untuk bersuci ketika memasuki ke ruangan sakral, atau ini tempat kuda ya, minumnya kuda. Kang, di situ ada relief apa itu Kang? Kok kelihatan sangat ketara Kang? Ayo, itu loh di batas pagar itu loh. Yuk. Kita ke sana teman-teman. Saya penasaran dengan tempat yang ada reliefnya itu. Reliefnya agak biasa yang saya lihat tadi. Nyamuknya banyak sekali nyamuknya, dan saya sebetulnya agak kawar sama nyamuk kebun seperti ini. Langsung banyak sekali nyamuknya teman-teman. Aku ini saat ini nahan loh. Nah, di sini teman-teman kita dapati relief unggas. Relief unggas ya Kang ya. Relief unggas. Tapi beda. Apakah karena memang diukir dari batu karang ya? Iya. Artinya memang mungkin cara mereka menghaluskan tingkat kehalusan, maksud saya, di bagian reliefnya itu tidak segampang batu andesit, mungkin gitukah? Atau memang polanya memang dibuat seperti ini, lebih kaku saudaraku ya, lebih kaku. Nah, ini relief unggas. Oke ya teman-teman, kalau di kamera sangat jelas sekali ya bentuk relief ini. Kita coba bergeser ke sini. Ini di bagian dalam ya, pagar di bagian dalam. Nah, di sini teman-teman, tidak begitu halus memang, cara mengukirnya lebih kaku begitu ya. Nah, ini apa ini? Ini Kang, relief pusaka Kang, keris Kang. Iya kan? Iya. Relief keris yang berada di dalam dari suatu yang diukir, kurang tahu membentuk pola apa ya, tapi ini benar-benar keris ya. Apa ini kayak ukiran gapura Kang ya? Gapura mungkin iya. Ya, yang artinya kalau melihat relief keris seperti halnya di depan ini juga menjadi suatu bukti bahwasanya pusaka keris ya itu sudah ada di zaman lampau atau di zaman kerajaan, dan luas teman-teman. Kita masuk ke sana. Di situ ada ini.
ada semacam cukup gitu. Dan itu dipastikan makam. Ya, oke teman-teman ya, kita ke sana. Di situ ada seperti tumpah atau makam. Ada batu yang membentuk pola seperti halnya lubang begitu di sini ya, berlubang seperti ini teman-teman. Oke, terus di situ juga banyak batu-batu yang berlubang. Kita mencoba untuk ke sini. Nah, di sini ada batu-batu nisan. Ini batu-batu nisan kuno teman-teman. Nah, ini sudah di masa lapisan budaya yang ada di sini ya. Nah, batu nisan ini diperkirakan menurut yang saya identifikasi di abad 18 ya. Awal teman-teman. Di abad 18 awal. Oke. Dan di sana saya tidak bisa melihat karena sudah ditutupi oleh ini ya, kain-kain putih. Dan yang dimaksud dengan Mbah Acek itu untuk makamnya itu berada di daerah sini. Tapi kalau Mbah Acek di masa Kerajaan Majapahit, masa iya gitu loh, mempunyai makam. Mbak Acek itu siapa, Kang? Yang menarik pajak itu tadi loh, Yang Kang. menarik Acek ya. Ini teman-teman. Ini saya dapati ya, batu-batu nisan Sidayuan. Nah, ini batu-batu nisan Sidayuan di abad 18, saudaraku. Sesudah runtuhnya Giri Kedaton abad 17. Ya. Ini batu-batu nisan Sidayuan. Oke, sudah menginjak di masa VOC, saudaraku ya. Dan di situ kami dapati banyak sekali tumpukan-tumpukan yang mungkin merupakan tumpukan dari makam ya. Oke, kita coba di sini. Itu ada mbahnya, Mbah. Nggih. Nuting. Oke, Mbak. Ini adalah makam makam. Kita berada di ini ya, bawah rimbunan bambu. Ini kelombak barongan. Mana? Oh, di anu. Napa? Makame tiang Islam menika. Sing itu. Muslim daerah iki. Pokoke akeh sing gek rupa sing diketok. Ada orang yang semacam melihat sosok astral ataupun diketoki menika ngoten. Iya. Ono ngaji nak ning ngaji pinter iku. Sing pundi, Mbak? Iku Makam itu. Bam Maulana Hasan. Mbah Maulana Kasan ya. Juk Yang pinter iku. niku sing wonten Lor iku. Iki lor iku nah. Dah pokoke tanah iki. Ning gak saking pintere gak diketoki. sing Sing iki muslim bener nak. sing diketoki sinten, Mbak? Jenengan. Wis gak wani nak, masih diketoki gak wani cerita. Wis gak wani cerita pokoke assalamualaikum alaikum nak. Njaluk didoano. Oh, Tahun piro nak iki? Mun tuwa iki Mbak Sedayu. Sakngane iki yo mbok nak. Anu niku di iku lho di kepuruki nak sing ngepuri telung dina mati nak. Zaman biyen. zamane lien nggih. Iku lho nak disoki. Selo dimbacet disoki iku lho nak. Disoki batas sing ngono bensin. Gak makan nak. Bensin pirang-pirangan. Anu, napa wit niku? Kok lho, kok wit iki? Kok lho nak bajek lho. Mbah Acek niku sing pundi, Mbak? Sing leh jambak niku. Bajek niku. Teng niku mantun Cek niku. gapura niku ta. Niku lho. Kuburan niku. Oh, kuburan nih kok, Mbak nggih. Oh, iku sing bajek. Oh, Wis gak kena dikoro ini. nggih. Nah, njaluk pinter iki Mas. Oh, Iki nggih. jadi kalau ada Njaluk ini pinter. perantara jadi Masya orang Allah. pintar Njuk iki. lenggah teng mriki, Mbak nggih. Njaluk sugih iki. Oh, itu yang Masya kaya. Allah. Iya njaluk apa ngaji apa sing diterima. Oh, maksudnya perantara Nggih, ya. Perantara ngoten, Mbak nggih. Sinten jenengan asmanipun? Kok gak kasih kono. Iki ane Mbak Nes.
Ini namanya Mbah Nes. Oh niki Mbak Nes nggih. Mbah Nes. Mbah Sekar Tanjung, Joko Tingkir, Joko Umbar. Mana yang Joko Tingkir? Ono. Sing pundi, Mbah? Sing niki nggih, Mbah. Pokok kono kuwi. Joko Tingkir dan bagus. Mbah. Yo. Nyun mirang sampean tunjuk mriki, Mbah. Ndak boleh nak. Aku gak oleh. Maksudipun Joko Tingkir sing sisi pundi? Sebelah iki. Sebelah iki. Sing niku. Pokoke iya nak. Oh. Kadang sing ngerti ku apa nyapu. Aku nyapu iki wae nak. Iki wae. Mulai rasane diketoki nak niki. Nak jenggote sakmene niku. Diketoki jenggote. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokok ini darah iki muslim nak. Muslim. Kono iku kerajaan nak. Kono kerajaan Romawi. Jadi ibu ini bisa melihat Iki asline ngono. gaib di tempat ini. Iki asline ngono, kono mbok rondo ngetokno bakul ngono. Ya dadi. Sumur pitu nak kene iki. Ada sumur pitu. Ada sumur pitu. Iya. Barang duripne ya langsung ki rejo iku nak. Maune dibuntoni nak gak ngerti yo. Sumur Bengawan kono iki sumur iki ana sumur nak biyen iki. Tahun piro nak mbak dukur. Mbakku iku mbari, sak dukur mbari ngono. Mbari ku jeruk kunci nek sampai turun-turun. Kan iki yen kan jeruk kuncine. Iki nak pisan aku mungkin. Tapi tempat iki mbak kaya kono mbakku. Nggih. Nggih. Dadi nek sik ngerti titik nyakolek mbakku iku jeruk kunci. Mbah jenengan jeruk. Kok imbang aku sak upaman di anu olo. Diketoki nak. Mandi bang sak upaman ya. Mbah niku terus jenengan. Niku Niki, makame sinten? Niku iku Maulana Hasan. Maulana Hasan. Terus niku Hasan. Niku mana sing terus jenengan. pokok aku sing gak Lek pengen sugih ngoten niku. iku buaran sapa ngene. Imbang dikabuli ngene nak cara niki. Mari ngaji itu ngene. Tapi welas mendek kok nak. Kapan tek iso kapan ado tambat ado nak. Oh, mantun ngaji, tangane rada nyepeng niku. Tapi ngene. Napa maisan CC les Ngene. ngantos. Kapan ado? Nggak boleh gitu rumah yai. Oh, gitu. Itu tanda-tanda terima enggaknya gitu ya. Nggak diterima. Niki Mbah, makam sinten? Manes. Damel napa niku? Ya padha wae nak. Panggil Ya gak ngerti nak. Wong aku iki gek ngetuwingi cuma aku diceritani mbakku biyen. Pokoknya kene assalamualaikum. Kono sik cari nih. Bayi Sekar, Joko Tingkir, Joko Umbarang dan bagus Mbak Gomblo. Mbak dan bagus iku nang petinggi. Dan bagus niku petinggi. Ya Mbah Gomblong, Joko Tingkir niku ngempal teng sedanten. Ngempal mriku Ya sedanten. tapi gak harus siji-siji nah. Pokoke tak kirim wae. Kirim telepon nah ya pokoke. Piring para nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono jenenge. Terus para nabi, para wali Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Songo ngirim doa lho. Tapi tak terusin nak. Terus iki ada iki. Nggih. Sedayu kok tuwa kene nah. Iya, sedayu niku Sedayu awale niku Kanjeng. Kumpulan iku nek dalem ki lho nak. Dalemipun iki. Kumpulan iku kono nak biyen. Cuma gara-gara iku lho nak sing ditublek dikepruki iku sing karo digonan di karo nak iku. Asline ngono wong biyen iku ditublek ngene nak. Terus tulisan cor Jawa nak. Kok le dimbanang. Kok mesti kepruk sing kepruk itu ndene mati nak. Jajari Masku biyen. Memudah lho nak. Pemuda nggih. tahun pinten niku Mbah? Wis sembuh nak. Tidak 70-an. Pokoke anu nak sing durung kulo Pak Ropek durung dadi bupati. Nggih. Pak Ropek dadi bupati mau niku kancane Pak Ropek sak dulu Pak Ropek. Masa iko lho nak. Lajir musyrik. Ya gak iso nak wong muslim. Nggih. Disoki lho nak. Mbah Ajek niku. Niku. Niku bacek niku. Iku Di situ. sing tuwa Iku. Iku lho. Oh, ketinggalan niku. Iya, rene iku sing tuwa dhewe. Mari kono terus mrene, terus ngono terus carane kuwi nekari ku nang. Mbah Ajek biyen mantun Mbah Ajek terus Mrene iki, terus rene, terus rene. Ngono nah. Terus salam rono ngono. Yang sing cah biyen yo gak ngerti. Iki lho nah. Iki sing nggih masalah aku njaluk iki. Coba ayo arane balung ngono naik. Mondok. Oh, iku mondok nak. Wonten balung-balung. Teng pundi, Mbak? Ya iki kene biyen. Dadi teman iku asli ngono kok oleh nak sing ngewi kuwi. Karpis njaluk iki. Ya kok. Dah pokoke seneh mugilan nak wis pokoke ngene. Sembuhan. Dados jenengan niku Wis
Lah pokoke aku ngene nah. Gelek niku nggih, gelek di Pokoke mangi demai wis gak oleh nah. Aku gak oleh. Badhe engko ning lakoni gak tepak iku enggak gawe dhewe. Kitab Setambu yo ono. Kitab Istanbul ada di sini. Didelek wae lho nak arane sing ngene-ngene neng iku demai. Neng tapis mati. Lih, pancen demai nah. Aja engko gak kuat didelek lho nak ilang. Didelek ana sing ilang. Nambah aku biyen iku masyaallah. Pancen gak ngerti nak. Kobongan gak kobong nak aku tabak niku. Serut ngono kae nak sing jeki jenggot sak min. Oh, ketinggal. Ngono ya. Iku moro-moro ngilang ngoten nggih. Iya kan bang ngono. Wis demai tapi sing anakne gak ngerti lho nah. Nggih. Ono tasbih ono senang pijung ngono kuwi. Bisa niku sing nang juga saiki lho. Nggih. Ya Allah, pokok wis tak kene iki santen. Selendang. Sendang ijo biyen iki. Nggih. Kiwi cacatat iki mabur. Oh. Ngono kuwi nak. Ki mabur lho. Jadi nggak ketinggal niku. Ya. Selendang nggih. Sedih warane. Nggih. Tapi ya gak wong main-main. Ini satu terus kusuk biyen niku sampai dulu. Nah, pembatan putih-putih gak ngerti nak tak buat nih nak. Langsung sok ngono kae nak. Tak deleng gak. Ceritanya jenengan sampun dapat benda-benda itu tadi. Setelah itu mau dilarung lah ibaratnya. Oleh ngene. Iku saupane nglakoni Allah iku gak oleh. Goro ya kok oleh. Nggih. Iya iya. Jenengan ajre mantun niku disalap teng mriko. Terus langsung sok nane. langsung ical. Langsung hilang. Kasih aku mau apa pes kapan. Masya Allah masalah sama kucing kami. Aku semua. Fokus itu. Iku semua kalau mari para pawon dalam durung ngono nah. Nggih. Niku mau napa makam sinten? Pokoke Mboten sembarang bae nggih. den macam tanah pengatan mboten sempat niki megane niki kan macam. Kanjeng Kanjeng Maulana Maulana Hasan. Maulana Hasan. Maulana. Maulana Mbah matur nuwun. Sampeyan pinten? Matur nuwun. Dalam Sampeyan pinten? kula Mojokerto. 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 Tadi keturunan senian itu diputus sama Mojokerto. Nggih ta. Duka nggih, Mbah. Mboten semerap. Tadi saiki wis gak oleh nak ditutup. Iku biyen iku dikepruki, tapi mbon Blitar nang Mojokerto. Oleh aku iki lak isih turun jeruk kunci nak. Dadi isih iki. Kasih semerap ceritane. Ceritane itu mak gak rong lho. Nggih. Pokoknya Nanti diceritani Mbah Buyut biyen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngono ya disombongno, disombongno temen. Kudu salam. Nggih. Sombong ngono carane biyen. Saiki lak ngono lho. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah. Mbah, matur nuwun. Betalipun kula tak ajeng muter-muter nggih. Ajeng Mbah Ajek terus jenengan ten Mbah Ajek piye? Ini kali itu Mbak. Oh, Aduh mriki lah. Mriki terbalik mriku. nggih. Ngapunten. Pareng nggih. Nggih, pareng. Nggih. Assalamualaikum. Dan salam piye? Saya merinding teman-teman mendapatkan cerita dari mbahnya di mana di ruangan ini ada lapisan budaya memang dari zaman kerajaan sampai ke budaya Islam gitu ya, perwalian. Nah, seperti ini yang dimaksud mbahnya tadi. Mbah siapa tadi Kang? Aduh lupa dah. Haji Taufik. Nggih. Ini kok 2002? Maulana. Bukan ini. Bukan ini Kang. Nggih. Ini baru 2002. Oh iya. Yang ini mungkin Kang. Yang ini. Itu mungkin yang ini. Assalamualaikum. Nah, ini juga. Inilah yang dimaksud dengan Assalamualaikum ya. kita mendapatkan banyak sekali wisata seperti hanya tasbih, selendang dan Istanbul begitu ya. Beliau karena tidak mampu untuk memegangnya sehingga ditaruh di sini lagi, dikembalikan dan tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Oke. Dan Mbah Ajek, mana Kang Mbah Ajek Kang? Dan di situ juga teman-teman menurut mbahnya ada makam Joko Tingkir. Joko Tingkir Cuman sana. tidak ada tulisan ataupun keterangan di dalamnya ya. Iya. Di sana itu adalah salah satunya katanya mbahnya itu makam Joko Tingkir. Di situ Kang. Ini gue loh, sing wonten cungkupe. Ada cungkupe gue loh. Dari Mbah itu salah satunya adalah makam Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ini Mbah Ajek itu yang mana ya? Mbah Ajek itu di apa dari oh.
Nah teman-teman ya, ternyata makam Mbak Ajib ada di sebelah sana. Merupakan Iya. salah satu tokoh yang memang diperintah oleh Kerajaan Majapahit untuk menarik pajak di daerah Pantura ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita sudahi dulu dan ke tempat yang lain habis ini. Ikuti terus di penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudaraku, semoga sehat selalu.